Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, kawan. Untuk kali ini ya kita tampilkan sebuah gambar, dan gambar ini sudah familiar ya, biasanya di TikTok, kemudian di Google, di Facebook dan sebagainya. Banyak kawan-kawan yang mengunggah. Jadi gambar seperti ini. Gambar ini mempunyai cerita kawan ya. Mempunyai cerita, sebuah inspirasi kepada kita, mengajarkan ke kita agar kita selalu fokus ya, fokus pada tujuan. Jadi dikisahkan ketika suatu hari Luqman itu berjalan bersama anaknya ya. Kalau di gambar ini yang kita ilustrasikan adalah istri ya, sebenarnya itu anaknya ya. Jadi suatu hari Luqman berjalan menuju pasar, kemudian membeli sebuah keledai. Ya sebenarnya Luqman punya tujuan, punya maksud mengajari kepada anaknya. Ya. Jadi secara praktek ya, ini bukan hanya teori, ya, dipraktekkan di lapangan. Jadi tujuannya mengajarkan kepada anaknya tadi. Ya, suatu hari Luqman dan anaknya itu membeli sebuah keledai di pasar. Kemudian keledai itu bukan dinaiki ya. Jadi keledai itu kuda kecil ya. Bukan dinaiki, tetapi malah bersama-sama itu berjalan ya, berjalan bersama anaknya ya. Kalau dituntun itu bahasa Indonesianya apa, dituntun itu? Kalau orang Jawa ya, sorry maaf ngomongnya dituntun ya. Kalau untuk diterjemahkan dipegangi ya, hanya dipegangi bahasa Indonesia ya. Dan anaknya sama Luqman itu tidak menaikinya ya. Apa yang terjadi? Orang yang melihat itu ya, melihat di pasar itu, mereka mengatakan bahwa dengan kerasnya, itu orang goblok, kenapa keledai harusnya dinaiki kok malah dipegangin saja talinya. Woi, lihat orang tidak dinaikin. Padahal keledai itu adalah alat untuk ditunggangi ya. Untuk kendaraan transportasi pada zaman itu. Untuk dinaiki harusnya. Kenapa kok hanya dipegang talinya saja, tidak dinaiki? Itu kan orang goblok. Itu alat kendaraan. Ya. Kemudian mendengar itu, Luqman dan anaknya itu kemudian naik ya. Karena keledai itu kuda kecil tadi, hanya dinaiki kurang kuat ya, harusnya satu orang ya. Maka gini aja, dinaiki berdua, bersama-sama ya. Tetapi apa yang terjadi setelah mereka berdua itu naik ya, ini kalau gambarnya ya, itu bakal mati deh itu keledai. Karena apa? Kecil dinaiki orang dua, dasar tidak punya kasihan. Ya udah keledainya kecil, malah dinaikin orang berdua. Kecil gitu dinaikin berdua, tidak punya belas kasih dan sebagainya ngomongnya itu. Kemudian Luqman dan anaknya tadi turun karena mendengar ocehan orang tadi. Kemudian Luqman yang naik, anaknya suruh turun ya. Nah sekarang saya naik, kamu turun. Berharap omongan orang tidak mengatainya lagi ya. Tetapi apa yang terjadi? Masih aja orang ngomong bahwa itu orang tua tidak tahu diri. Kenapa anaknya suruh jalan, dia naik keledai dengan santainya di punggung keledai. Dia tidak
tidak merasa kasihan kepada anaknya, itu sambil menunggangi tadi. Kalau dia tadi jalan, kemudian anaknya itu di belakang. Masih ada dikatain itu. Jadi Lukman akhirnya turun ya, karena mendengar orang ngomong seperti itu. Setelah turun, ganti ya, ganti istrinya, ganti anaknya tadi yang naik keledai ya. Naik keledai, kemudian Lukmannya itu ganti berjalan ya. Apa yang terjadi? Ya masih dikatain orang itu anaknya tidak naik berdua katanya berat, tidak berbakti kepada orang tuanya, anaknya egois. Dengar kata orang tua suruh jalan, anaknya naik di keledai itu. Pas intinya ndak usah digubris, fokus pada tujuan ya. Akhirnya ya dikatain katanya anaknya itu durhaka dan sebagainya, karena bapaknya suruh jalan, anaknya dia naik keledai ya. Jadi mendengar itu mereka berdua akhirnya turun ya. Dan begitulah ya. Ini gambarnya sudah ada ini ya, di bawah ini sebenarnya sudah ada ya. Bukan kurang satu, sebenarnya sudah ada, tapi kebalik ini. Harusnya itu di atas ya. Harusnya di atas dulu ya. Jadi pelajaran yang dipetik dari gambar tersebut kawan, karena kita hidup di masyarakat, karena kita hidup di berkumpul dengan orang banyak, tentunya tidak selalu sepemikiran, tidak selalu sependapat ya, tidak selalu menerima apa ide kita ya, apa yang kita anggap itu benar, belum tentu mereka menganggap itu benar. Jadi itulah pelajaran ya yang bisa dipetik. Apapun usaha kita ya, apapun yang kita kerjakan, kita fokus saja. Intinya tidak usah dengarkan omongan orang lain ya. Jadi kita fokus pada tujuan kawan, karena kita yang menjalani, kita yang mengerjakan. Tak peduli kata orang, entah itu membuli ya, kemudian mengejek, kemudian menjelek-jelekan, bahkan itu memfitnah ya. Ya kita santai aja, kita fokus aja, kita jalanin apa yang bisa kita jalanin, kita berlanjut terus. Kita punya keyakinan, kita punya master plan, kita punya goal di depan. Tujuan kita adalah di goal tadi ya. Jadi kita fokus pada impian kita. Apa yang kita kerjakan hari ini akan menentukan hasil di kemudian hari. Saya bukan menggurui, saya bukan menceramai ya, tetapi apa yang saya kerjakan itu berdasarkan apa yang saya lakukan, pengalaman yang saya dapatkan itu berdasarkan apa yang telah saya kerjakan gitu. Karena histori saya dulu, Anda juga tahu ya, mungkin di Kikendi sama ada di Corbuzier yang waktu itu dipanggil ke sana, kemudian diajak syuting ya. Itu pertama kalinya saya masuk TV ya, jadi agak gemetar ya. Kemudian ya itu, karena usaha yang kita kerjakan hari ini, kita punya goal di depan, kita punya impian di depan, kita punya target ke depan ya, kita fokus step by step, tidak usah
mendengarkan omongan orang, kita fokus di tujuan kita. Ya, kita punya keyakinan bahwa usaha yang kita kerjakan ini akan membuahkan hasil di kelak kemudian hari. Karena banyak orang juga mengatakan bahwa, dan itu sudah menjadi kenyataan ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. Jadi selama kita masih berusaha, pasti hasilnya itu pasti ada. Walaupun saat ini kita berusaha tapi hasilnya sedikit, bahkan juga minus ya, karena mungkin penanaman dan sebagainya masih terkendala dan sebagainya, harga mungkin agak sedikit turun ya. Kita fokus saja, kita santai, kita nikmati. Kita bisa menekan HPP tadi untuk penanaman yang kita bahas adalah porang ya. Kita cari kayak pupuk dan sebagainya, itu kita tekan semurah-murahnya, kita manfaatkan yang ada ya. Kita buat pupuk sendiri, pupuk cair sendiri, pupuk kandang sendiri dan sebagainya, itu bisa akan menekan HPP tadi. Kemudian kita bisa akan menghasilkan dalam jumlah yang besar. Karena sebuah keyakinan ya, dan itu sudah dibuktikan oleh beberapa orang-orang besar zaman dahulu. Dan itu rumusnya juga itu tadi, the law of attraction ya, sebuah hukum tarik menarik. Kalau kita berkeyakinan, kita bersungguh-sungguh, pasti akan terwujud ya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kawan, saya sendiri bersyukur, kami sendiri bersyukur ya, bahwa alhamdulillahirabbil step by alamin. step ya. Anda pasti ngikutin video saya kalau dari awal ya. Kita membuat jemuran yang hanya 6 jemuran, kemudian dan itu tidak malu kita expose di media terus. Kemudian bertambah lagi agak panjang, kemudian bertahap lagi ya, step by step. Dan alhamdulillah sekarang kita punya mesin ya, punya gudang, dan itu sangat bersyukur sekali kami ya, karena berangkatnya itu tidak semudah membalikkan tangan ya, memang penuh perjuangan dari nol ya. Dan apakah itu berhenti di sini? Tidak ya. Kita akan terus berusaha terus untuk maju, pokoknya pantang mundur, kedepannya lebih baik ya. Justru kalau kita sudah mencari pendanaan untuk mendapatkan mesin tadi yang lebih besar lagi kapasitasnya, sehingga bisa menambah kuota ya, menambah kuota kita untuk produksi tadi jauh lebih besar. Maka kita mengajak kawan-kawan di luar sana ya, agar tetap fokus, terus tanam aja ya. Ya pokoknya tanam. Terus rawat untuk tanaman Anda, jangan menyerah, pantang mundur. Sekali kita kibarkan bendera, kita pantang untuk menurunkannya ya. Pasti ada jalan ya. Dan kita yakin kalau komoditas yang di porang ini, karena 85% untuk makanan, maka kebutuhan tadi jelas tak terbatas. Kebutuhan tadi akan selalu meningkat ya. Tetapi kita tidak bisa mengharapkan untuk full untuk ekspor juga ya. Tapi kita ingat juga bahwa di Indonesia ini adalah penduduk terbesar juga ya. Cina, India, kemudian Indonesia ya. Ini penduduk terbesar juga. Artinya juga kita harus memperkenalkan bahwa porang ini untuk bahan makanan ya. Ini yang tugas kita ya, mempromosikan, kemudian agar porang ini akan
menjadi makanan ya, mungkin tahun-tahun mendatang akan menjadi makanan pokok ya. Ya maksudnya selain beras ya, banyak di luar negeri sana yang mereka itu kelaparan ya, karena tingginya permintaan makanan tetapi stok tidak ada. Nah, itu yang harus kita yakinkan ke diri kita bahwa makanan porang adalah masa depan ya. Demikian kawan, kita sambung di video selanjutnya. Mudah-mudahan ini sedikit inspirasi yang pernah kita baca, kemudian menjadikan kita fokus di apa yang pada tujuan kita, apa yang kita impikan, apa yang kita kejar ya, apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kebaikan, memberikan jalan kepada kita. Mudah-mudahan porang juga akan lebih baik harganya di tahun-tahun mendatang ya. Demikian, tetap semangat dan salam dahsyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.